Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor Ferrari. Ada yang bilang semua orang sebenarnya adalah fans dari Ferrari. Walaupun mereka bilang bukan, tapi sebenarnya di dalam hati mereka fans Ferrari. Karena Ferrari adalah salah satu merek supercar yang melegenda sejak 70 tahun lebih, udah 80 tahun malah. Dan ketika orang itu membeli Ferrari, bagaikan berada di puncak kesuksesannya sebagai seorang petrolhead. Walaupun banyak sekarang hypercar yang lebih mahal, tapi Ferrari tetap di hati. Nah, bagi yang tidak bisa membeli Ferrari baru yang sekarang harganya sudah 2 digit gitu ya, Ferrari dalam keadaan second juga masih sangat menarik untuk dimiliki. Misalnya ini adalah Ferrari California, Ferrari entry level dengan mesin V8, tenaganya sekitar 460 PS. Dan ini digemari karena harganya yang paling terjangkau dibandingkan Ferrari lainnya pada saat dalam kondisi baru. Tapi dalam kondisi bekas, mungkin saja California ini bukan pilihan yang paling menarik. Karena dia mesinnya V8, tenaganya 460 PS, dia terlahir sebagai entry level. Sedangkan dengan harga tidak beda jauh, Anda bisa mendapatkan ini. Dengan mesin V12, tenaganya 200 PS lebih besar, 660 PS, dan tahunnya mirip-mirip. Ini California 2013, yang ini 2012, tapi pada saat baru dia bukan terlahir sebagai entry level, tapi sebagai salah satu top of the line-nya Ferrari dan mengusung banyak teknologi inovatif Ferrari yang pertama kali disematkan di mobilnya. Ini adalah Ferrari FF. Oke, sekarang kita bicara harga dulu. Ferrari California tahun 2013 di Evans Motor ini ditawarkan seharga 3,3 miliar rupiah. Sedangkan Ferrari FF ini ditawarkan seharga 4,9 miliar rupiah. Artinya selisihnya 1,6 miliar rupiah. Padahal saat baru selisihnya wow mungkin bisa 4 sampai 5 miliar rupiah kedua mobil ini. Karena ini berbeda kelas. Dan kita akan lebih dalam mengenai Ferrari FF ini, bukan hanya memperlihatkan detailnya, tapi saya juga akan mengendarai mobil ini untuk memberitahukan bagaimana rasanya. Ferrari FF, FF itu singkatan dari Ferrari 4. Jadi agak aneh sebenarnya namanya, Ferrari FF. Kalau kita jabarkan jadi Ferrari 4. Tapi 4 itu karena mobil ini bisa mengangkut 4 orang penumpang, jadi 2+2. Jadi di belakang itu bisa untuk anak Anda. Jadi ini juga dibilang Ferrari 4 Family. Kemudian 4 itu juga merepresentasikan pertama kalinya Ferrari memasarkan mobil berpenggerak all-wheel drive. Yes, Ferrari FF ini adalah all-wheel drive walaupun dia bukan SUV, dia bukan crossover, dia lebih ke arah sports car atau hatchback. Tapi dia berpenggerak 4 roda dan bukan penggerak 4 roda biasa. Jadi ini adalah sistem yang sangat rumit, yang inovatif dari Ferrari. Jadi mesinnya dulu, kita buka dulu ya mesinnya. Saya akan jelaskan sedikit secara gamblang bagaimana cara kerja dari sistem all wheel drive-nya. Mesinnya besar sekali, 6.262 cc V12 naturally aspirated engine. Jadi lengkingannya Anda bisa yakin bahwa ini proper Ferrari lengkingannya. Nah, mesin ini menghasilkan tenaga 660 PS dan torsi 685 Nm yang disalurkan ke roda lewat transmisi 7 speed dual clutch.
Transmisinya tidak berada di sebelah mesinnya tapi diletakkan di belakang. Karena untuk perbandingan bobot yang lebih merata. Nah, tapi mobil ini punya 2 gearbox. Jadi ada satu gearbox 7 speed yang di belakang, kemudian sistem all wheel drive-nya punya gearbox satu lagi di depan supaya pembagian beratnya rata, tidak terlalu berat di belakang, tidak terlalu berat di depan. Dan dengan 2 gearbox ini, yang di belakang dual clutch, yang di depan ini wet clutch. Jadi kopling basah, dan itu 2 speed. Gigi satunya akan bekerja bersama dengan gigi 1 dan 2 dari gearbox 7 speednya itu. Sedangkan gigi 2 di gearbox depan ini akan bekerja bareng dengan gigi 3 dan 4 dari gearbox yang di belakang itu. Melalui proses dan komputer yang rumit untuk menghasilkan torque vectoring serta pembagian daya yang membuat mobil ini satu, memiliki traksi yang optimal di segala kondisi. Kemudian yang kedua, memiliki center of gravity yang tetap rendah, memiliki distribusi bobot yang baik sesuai maunya Ferrari, dan yang paling penting memiliki bobot yang ringan. Karena keseluruhan transmisi, bahkan transmisinya itu bersatu juga dengan LSD-nya, bersatu juga dengan sistem dampingnya. Jadi ini unit yang sangat kompak tapi rumit dan menghasilkan bobot hanya 41 kg sistem gearboxnya. Padahal biasanya di mesin sebesar ini gearbox tersebut bisa berbobot sampai 80 kg. Jadi 50% menghemat berat dari konstruksi yang rumit itu. Buat pemilik Ferrari, mereka nggak perlu memahami bagaimana cara kerjanya semua. Tapi yang jelas mobil ini ketika dites, di S sekalipun, itu menghasilkan pengendalian yang memukau. Jadi Ferrari bilang bahwa Ferrari FF ini bisa dinikmati seluruh tenaganya dengan lebih aman dan lebih fun di segala kondisi jalan. Walaupun Ferrari tidak merekomendasikan mobil ini untuk off-road ya, tapi dengan sistem all-wheel drive yang pintar dan compact ini, dia bisa memiliki lap time yang bagus di sirkuit yang kering, sedangkan ketika basah atau salju sekalipun dia juga masih bisa dikendarai secara menyenangkan. Beda dengan Ferrari yang penggerak belakang tenaga besar, kalau di jalan licin seperti mengancam jiwa Anda gitu ya, apalagi kalau semua traction controlnya dilepas. Sedangkan ini Ferrari yang lebih mature, bisa mengangkut keluarga, penggeraknya all wheel drive, tenaganya sangat besar. Sejatinya FF ini adalah penerus dari Ferrari 612 Scaglietti. Tapi di model FF ini memang bukan seperti coupe, tapi memang lebih kental lagi kesan hatchbacknya. Dan jujur aja ini yang menjadi kontroversi ketika mobil ini pertama kali keluar. Banyak yang tidak menyukai bentuk dari Ferrari FF karena berbeda dibandingkan normalnya sebuah Ferrari. Tapi seiring berjalannya waktu, FF ini menjadi unik. Karena ya memang bentuknya unik, dan FF ini menandai evolusi di Ferrari. Pertama kalinya menggunakan all wheel drive, jadi ini adalah salah satu tonggak sejarah bagi Ferrari yang mana itu mungkin dalam tahun-tahun ke depan baik untuk value mobil ini. Karena ini bukan just another Ferrari, tapi ini adalah mobil yang menandai keberanian Ferrari untuk keluar dari zona nyaman mereka. Nah, sekarang kita lihat ada yang ada di bagasi. Di sini saya tidak bisa menemukan pembuka bagasinya, jadi untuk membuka kita harus dari depan, ada tombolnya. Nggak besar, tapi minimal cukup untuk koper medium atau koper kecil-kecil, dan klaim dari Ferrari ini bisa di kisaran 400 literan kapasitasnya. Bahkan ketika bangku belakangnya bisa dilipat, karena bangku belakang ini bisa dilipat, itu kapasitasnya bisa sampai 800 liter. Jadi Anda kalau cuma berdua aja, Anda bisa banyak barang bawaan yang bisa dibawa di belakang. Dan ini, lihat deh, Alcantara di sini semua. Dan ini memang sudah di spek ya, jadi Ferrari ini juga pada saat baru itu di spek oleh pemilik sebelumnya, spek interior seperti apa yang diinginkan.
Di bawah sini nggak ada apa-apa, ini hanya ada peralatan. Peralatan ini disimpan, nanti kalau mobil ini dibeli akan diberikan oleh Evans Motor. Dia belum elektrik juga, dia masih manual. Nah, di belakang sini ada 4 buah knalpot yang tetap merefleksikan bahwa ini adalah sebuah mobil yang performa tinggi, dan ada diffuser yang ini diffusernya benar-benar berfungsi. Bahkan Ferrari effortnya sangat besar untuk downforce di mobil ini. Downforce di mobil ini besar, jadi coefficient of drag-nya nggak terlalu bagus ya, dia nggak sampai 0,2, dia sekitar 0,335, yang mana artinya hambatannya cukup besar karena menghasilkan downforce yang baik. Jadi memang ini Ferrari yang dibikin yang tidak gampang untuk membunuh Anda gitu. Jadi ini Ferrari yang lebih aman karena kecepatannya, walaupun hambatan mobil ini cukup besar dibandingkan Ferrari lainnya, tetap bisa mencapai 335 km per jam. Oke, dia adalah Ferrari 2+2, jadi bisa 2 orang lagi di belakang. Saya akan coba duduk, saya akan coba nekat duduk. Kepala saya nggak mentok loh. Tapi coba kalau bangkunya kita. Nah, ini di depan ini posisi berkendara ideal saya. Dia secara elektrik dia balik ke posisinya. Masih oke. Nggak gede, tapi saya masih bisa duduk dengan proper dan nggak ada mentok sama sekali. Kaki nggak mentok, kepala nggak mentok. Di sini masih ada tempat penyimpanan dan ada, di jadul banget ya. Dia ada buat tombol audio video ya. Ini merah putih ini buat audio, yang kuning ini buat video. Tidak ada USB slot, adanya soket 12 volt. Di sini ada cup holder kecil sekali, cup holdernya Anda nggak bisa beli minuman yang gede, harus yang kecil botolnya. Ada sandaran tangan di kanan dan di kiri. Ini atapnya fix ya, jadi dia bukan panoramik, tapi surprisingly cukup. Dan uniknya lagi di belakang ini ada layar. Jadi ada rear seat display. Jadi sebenarnya ini rear seat entertainment ya, bukan seperti MID atau multi information display dari depan, tapi ini lebih ke entertainment. Walaupun saya juga nggak menemukan di mana masukin DVD-nya atau mungkin lewat depan ya, tapi dia bisa dinikmati di belakang. Ya, bukan fitur yang penting sih, karena ketika kita naik Ferrari walaupun di belakang kita nggak pedulin tentang entertainment, kita pedulin tentang thrill, ketegangan memakai mobil ini. Nah, ini pemilik sebelumnya pilih corak joknya nih yang corak klasik ya, kayak mobil-mobil sport di tahun 60-an, 70-an, keren banget. Masuk keluarnya juga gampang sekali mobil ini, nggak ada susah-susahnya sama sekali. Kacanya sudah double, lihat ini, kacanya double untuk keheningan kabin yang lebih baik. Posisi nyetir pure supercar, benar-benar seperti supercar. Kaki lumayan selonjor ke depan, setir benar-benar tegak 90 derajat, dan posisi mengemudinya tuh rendah. Nah, ini juga sudah masuk ke era di mana Ferrari itu meletakkan semua tombol-tombol penting itu di setir. Tombol lampu, tombol wiper, bahkan tombol sen ini juga di setir. Audio nih di belakang sini. Mode berkendara, hanya ada pedal shift yang di luar setirnya. Ini juga masih sederhana, tidak ada Apple CarPlay, Android Auto ya. Ini hanya audio sederhana, tapi seperti saya bilang, kalau kita naik mobil ini kita nggak peduli sama entertainment. Kemudian ini kualitas tombol-tombolnya benar-benar seperti baru. Kayaknya ini pemilik sebelumnya ini benar-benar apik. Kemudian ada apa nih? Tombol kamera. Oh iya, ada kamera mundur dia. Canggih juga untuk zamannya. Di sini ada cup holders lagi, ada sandaran tangan, dan ada emblem FF di sini. Tapi sebelum kita lebih jauh, mesinnya V12. Tentu saja kita harus mendengarkan suara mesinnya. Hihihi. Oke. Kita akan start. 1, 2. Oh, harus dipencet terus. Wow, 12 silinder langsung aktif.
panas mesinnya. Jadi kita nggak dapet cold start ya, karena tadi mobil udah dipindah-pindahin. Udah panas, sekarang kita dengar lengkingannya. Jadi kalau di gas biasa dari 1000 sampai 3000 itu suaranya normal. Begitu di atas 3500 mulai suara kayak trompetnya keluar. Wong. Tapi kalau gas kita injak lebih dalam, cepet banget naiknya. Udah sampai 7500 saja tadi. Ini salah satu mesin yang paling responsif yang pernah saya rasakan. Muang, muang, itu cepat sekali kayak mobil balap. Ini nggak bisa disamain oleh mesin turbo. Mesin NA yang bisa seperti ini, dan ini kelihatan banget V12-nya itu yang flat plane crankshaft-nya. Jadi dia lebih mementingkan RPM yang sangat enteng untuk berputar dengan suara benar-benar seperti layaknya supercar. Sampai batuk. Dan ini udah pakai option setir yang ada penunjuk ininya ya, kapan kita mesti memindahkan gigi. Hi, selalu merinding dengernya. Ternyata matiin bukan di engine start nih, hanya start aja matiinnya dari kunci. Jadi dia unik, dia tetap pakai kunci walaupun startnya itu di setir ya. Dia tetap dipencet tombolnya. Jadi dia belum sepenuhnya keyless smart key. Dia tetap pakai kunci biasa. Hanya proses starternya aja yang di setir seperti ini. Oke. AC dual zone, carbon fiber di mana-mana, transmisi tidak ada lagi tuas D, dia hanya ada tombol untuk R mundur, kalau mau maju langsung di pedal shiftnya. Loh, kalau mau netral gimana? Kalau mau netral dua-duanya ditarik, bisa auto, bisa manual. Jadi kalau normal kita lagi pengen santai kita pakai auto aja, tapi kalau kita ingin merasakan pure Ferrari-nya ya kita ganti secara pedal shift. Carbon fibernya keren sekali, dan ini walaupun mobil sudah berusia 12 tahun, interiornya termasuk carbon fibernya sangat-sangat baik, kualitas kulitnya dan alcantaranya juga sangat baik. Di sini tuh sebenarnya ada option kalau nggak salah ya dulu ya, kalau nggak salah udah zamannya belum ya. Ini untuk display, jadi display kecepatan dan RPM kita dan beberapa parameter mobil lainnya. Tapi untuk di tipe ini option itu belum dipasang, tapi kita bisa menikmatinya dari instrumen yang cukup revolusioner di zamannya pada saat Ferrari ini keluar. Itu 2 layar digital di kanan dan di kiri itu untuk kecepatan, kemudian parameter mobil yang lainnya, sedangkan RPM itu tetap menempati posisi yang terhormat di tengah paling besar dan analog. Terus terang RPM ketika diganti digital tuh ada soul yang hilang. Ini belum hilang, ini masih benar-benar dial yang besar, manual dengan jarum dan kuning ininya latar belakangnya. Coba kita buka dan kita tutup. Oh iya, ada pendorong seat belt dia. Oh, yang biasanya hanya ada di Mercy zaman dulu. Jadi dia kayak ada asistennya yang dorongin seatbelt. Karena kalau enggak, seatbeltnya memang terlalu jauh. Sebenarnya sih masih bisa dijangkau ya. Tapi ya lebih mudah lagi kalau ada yang dorongin. Nah di sini juga ini khas di Ferrari pada saat itu. Ini ada untuk komputernya di sini. Kita bisa atur kita mau ke menunya. Menunya ada di layar yang kiri ini. Kemudian di sini ada pit speed. Pit speed, jadi dia ada pit limiternya gitu ya kelihatannya. Setup, ya udah banyak yang bisa di setup di sini, masih berfungsi dengan baik semuanya. Tapi Ferrari itu setup seperti ini tuh nggak begitu penting. Yang paling penting adalah ini, mode berkendara.
Dari mulai individual, ada wet, ada comfort, ada sport, dan ada ESC off. Di mana? Nah, ada bunyi peringatannya. Tut, tut, tut. Itu sama seperti kalau di pesawat terbang ketika kita matiin autopilot itu ada bunyi peringatan. Ini memperingatkan hati-hati loh ESC-nya off. Walaupun dengan all wheel drive pasti ini tetap lebih aman dibandingkan Ferrari yang two wheel drive. Oke. Secara umum kondisinya masih sangat bagus. Dan sekarang saya mau merasakan bagaimana setelah 12 tahun dan kilometer masih sedikit sih, 7.500 km. Bagaimana rasanya ketika kita jalankan setelah berumur 12 tahun. Let's go. Walaupun di Ferrari udah berumur, tapi tetap aja takut kalau nyerempet. Karena ini dari suara mesinnya aja tuh udah kayak meminta untuk digeber gitu loh. Kita akan pakai mode normal dulu, pakai auto aja dulu. Nah, ini udah auto. Halus perpindahan giginya yang auto. Suspensinya dia itu pakai suspensi magnetik ya untuk mengubah kekerasannya. Jadi ini rasanya nyaman. Ini Ferrari salah satu yang paling nyaman ketika dibawa santai, gelombang jalan tuh bisa diredam dengan baik. Memang bukan yang empuk gitu ya, tetap aja ini sebuah supercar, tapi nggak capek bantingan suspensinya tuh. Kita akan lewat garis kejut depan. Oke. Tapi ini setirnya responsif. Dari RPM 2000 aja tuh udah ini gitu, udah responsif dia. Tapi ini sandi setir nih emang butuh keterbiasaan ya. Pencet soalnya. Cuman kalau kita udah bosen di auto, masuk manual. Ya speed saya tetap on aja, saya nggak mau di off. Saya pakai gigi satu deh. Suaranya sih nggak terlalu nyaring ya dari dalam, mungkin karena jendelanya dia pakai double glass ya. Tapi saya yakin itu di luar pasti suaranya tuh lumayan kedengeran tuh. Kalau di auto kira-kira kickdownnya seperti apa? Ini kita gigi 4 di auto, kita gas. Ya nggak ada kickdown loh. Cuman kerasa langsung kuat ininya. Cuman autonya tuh jinak gitu ya. Autonya ini bukan auto yang mengintimidasi. Nggak bisa kickdown, kita harus masuk, harus keluar dari auto. Wah, laju banget nih mobil. Dan karena dia itu naturally aspirated ya, jadi keluaran tenaga tuh linear, bukan yang nggak ada tenaga tiba-tiba gede kalau di mesin turbo gitu ya. Ini dari bawah udah kuat dan itu linear. Mungkin Anda akan merasakan kayak di atasnya kok nggak sekencang turbo ya, tapi itu karena dari bawahnya udah kenceng gitu. Jadi dia cenderung seperti flat, tapi kecepatan itu nambah terus dan mobil ini tuh kenceng sekali gitu. Enggak, mobil ini sama sekali nggak pelan, kenceng. Tapi nyaman. Dan Ferrari tuh selalu ya khasnya kehalusannya. Jadi semuanya tuh dibuat presisi dan nggak ada getaran mesin yang berlebih gitu ya. Semuanya tuh sinkronisasi, setiap metal yang berputar itu tuh luar biasa kepresisiannya. Jadi seperti suara mesin tuh seperti simfoni yang halus
tapi melengking. Oke, kita coba 1, 2, 3. Gak ada letupan nih, mungkin knalpotnya juga masih standar gitu ya. Bener-bener cuman 660 kuda Italia yang bekerja sama secara kompak melajukan mobil ini secara effortless. Ya ini Ferrari yang paling mature ya, salah satu yang paling mature yang pernah saya coba di eranya. Kalau di era sekarang karena sudah hybrid turbo, ya kelihatannya lebih halus, suaranya juga lebih halus, tenaganya lebih kencang. Tapi ini di eranya ketika Ferrari itu masih belum dinodai tanda kutip kemurniannya dengan turbo dan hybrid, masih naturally aspirated. Dan sampai sekarang pun Ferrari masih mempertahankan mesin V12 naturally aspiratednya. Seenggaknya ada di Purosangue dan ada di Dodici Cilindri, Ferrari 12 silinder. Kemudian remnya ya, sekarang kita coba remnya. Remnya responsif tapi halus gitu, nggak yang langsung terlalu pakem kalau kita injek keras. Oh, ini remnya dia sudah pakai yang karbon seramik ya, jadi karbon seramik ini lebih tahan panas dan ketika dipakai buat di sirkuit lebih tahan ya. Perpindahan giginya sih halus banget ya, mungkin karena dual clutch juga ya. Ini saya nggak punya kesempatannya sebenarnya untuk proper mencoba mobil ini, mesti bawa ke salju atau ke lumpur. Kalau ke lumpur nggak tega, dan kita juga susah cari lumpur yang rata karena ini bukan buat off-road. Tapi kalau untuk salju nggak ada di sini. Tapi ketika tadi saya berakselerasi, itu nggak ada gejala spin sama sekali, itu nggak ada. Jadi kita benar-benar bisa merasakan laju dari sebuah Ferrari tanpa perlu ketakutan, karena ya all-wheel drive-nya pintar dan membuat setiap roda itu terbagi gitu traksinya. Nggak beban itu hanya di roda penggerak, yaitu roda belakang biasanya kalau supercar. Handlingnya tapi karena ini adalah yang ini ya, ini adalah yang settingan suspensi yang lunak yang dipakai, itu jadinya masih ada body roll. Tapi bukan body roll dulu baru belok, mobilnya belok dulu baru body roll karena daya cengkram bannya luar biasa. Nah sekarang kalau suspensinya saya keraskan, wow, ya tajam sekali. Tapi bahwa Ferrari FF ini memang bukan seperti membawa Ferrari yang diciptakan untuk track ya, seperti 458, 488, F8 yang mesin tengah. Gimana juga FF ini lebih sifatnya seperti Grand Tourer yang bisa dinikmati untuk perjalanan jauh. Bahkan ini seperti dirancang untuk melahap kilometer gitu ya. Walaupun kalau punya mobil ini sayang juga dipakai panjang-panjang gitu ya. Kalau kilometer makin banyak nanti susah dijual laginya. Tapi kelihatan mobil itu dirancang untuk itu. Nyaman, halus, posisi duduknya ergonomis, tidak mengintimidasi, tenaganya sangat kuat, tapi dengan penggerak all-wheel drive semuanya itu terkontrol dengan baik. Ya mungkin bentuknya mengundang kontroversi, tapi ketika Anda bawa mobil ini, orang di sekitar Anda akan melihat bahwa ini adalah sebuah Ferrari. Nilai magis dari sebuah Ferrari itu tetap ada. Brand legendaris yang sudah selama 80 tahun mengukir reputasinya dengan beragam inovasi di mobil jalanannya dan prestasi di dunia balapnya. Makanya kalau kata orang luar, everybody is a Ferrari fans even when they say they don't. Nggak mungkin nggak cinta sama Ferrari. Selalu ada rasa spesial gitu naik mobil ini. Apalagi ketika kita tahu bahwa kita naik Ferrari yang
ketika lahir dia bukan entry level, dia salah satu top of the line-nya. Tapi ya namanya naik Ferrari ya, walaupun sudah se-mature dan halus ini, tetap tuh ada godaan untuk selalu narik gitu pakai mobil ini karena suaranya sih. Handlingnya, Anda tuh langsung merasa menyatu gitu dengan mobil. Well, kalau Anda tipe yang suka track day gitu ya, dan Anda pengen membeli sebuah Ferrari, memang ini bukan Ferrari yang cocok. Ferrari yang lebih cocok adalah yang mid-engine 458, 488, F8 Tributo, atau bahkan 360 atau 360 atau 430 itu juga lebih cocok untuk di sirkuit. Tapi ini adalah sebuah GT, dan mobil ini performanya luar biasa, tapi kenyamanannya juga luar biasa sebagai sebuah Ferrari. Ini Ferrari yang bisa Anda nikmati sehari-hari, termasuk bersama keluarga, tanpa kehilangan soulnya sebagai sebuah proper Ferrari dengan mesin V12 naturally aspirated engine. Dan jangan lupa, FF ini bukan not just another Ferrari. Ini adalah Ferrari yang menandai evolusi dari Ferrari dan berani keluar dari zona nyaman mereka dengan beberapa inovasi yang dilakukan di mobil ini. Dan setelah 12 tahun masih bisa membuat Anda tersenyum. Keterangan lebih lanjut tentang mobil ini Anda bisa langsung datang ke Evans Peak 2, dan Anda juga bisa bertanya-tanya di Instagram Evans Motor di sini. Tapi luar biasa, usia boleh sudah lumayan tua, tapi tetap senyum menyeringai pada saat mengendarai mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, Instagram Evans Motor di sini. Evans Peak 2 ini mengkhususkan dirinya untuk mobil-mobil eksotis dalam keadaan second hand. Banyak yang keren-keren di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.